Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari berdoa. Kami mempersiapkan diri mendengar kebenaran firman-Mu. Nyatakanlah kebenaran sabda-Mu kepada kami. Kami mohon dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan terambil dari Ibrani pasal yang ke-11 ayat 24 sampai dengan yang ke-26. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Fir'aun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa itu iman? Pertanyaannya akan menolong kita untuk mengerti apa itu iman itu terlihat dari bacaan kita dari Ibrani pasal yang ke-11. Dan Ibrani 11 ini memberikan pengertian secara definitif gitu ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan itu definisi iman. Kalau saya sendiri menghayati nama-nama yang disebutkan dalam bacaan kita, ada Habel, ada Henok, ada Nuh, ada Abraham, ada Musa, ada Yakub, Yusuf, ada runtuhnya tembok Yeriko, macam-macam semuanya itu. Ada Barak, Simson, Yefta, Gideon, macam-macam semuanya itu. Saya menemukan bahwa iman itu adalah keyakinan pertolongan akan hari ini, dari pertolongan Tuhan hari ini, dan harapan akan masa depan. Meyakini bahwa Tuhan itu ada di setiap perjalanan kehidupan kita. Dia sedang bersama-sama dengan kita melewati apapun. Sehingga iman itu membuat kita akan berjalan memilih seperti yang dikehendaki Tuhan, yang mungkin jalannya tidak cepat, tidak mulus, yang kita jalani mungkin itu terasa lambat ya, atau sengsara dibandingkan dengan pilihan jalan yang tidak meyakini Tuhan, memilih jalan-jalan yang lain, kuasa-kuasa yang lain dan seterusnya. Tetapi itulah iman, karena meyakini lebih baik bersama dengan Tuhan di situasi apapun daripada meninggalkan Tuhan untuk mau saya secara pribadi hari ini. Jadi meyakini Dia ada, Dia nolong kita, dan kemudian Dia sama-sama dengan kita. Lebih baik susah sengsara tapi sama Tuhan daripada kelihatannya baik, kelihatannya bagus tapi gak sama Tuhan, kira-kira gitu. Nah, yang kedua tadi sisinya adalah harapan masa depan. Dengan kita bersama dengan Tuhan yang mungkin gak cepet, terlihat lambat, gak ada perkembangan, susah, sengsara, rekoso, macam-macam itu, kita punya harapan masa depan. Karena Dia pemilik kehidupan, Dia punya kuasa yang melampaui apapun, namun bekerja dengan sistem yang Tuhan taruh untuk kita. Jadi kalau Tuhan mau naruh di tempat yang tinggi, itu Tuhan siapin dulu gitu, disiapin sampai betul. Dan itu proses. Lebih baik berproses bersama dengan Tuhan dan benar bersama dengan Tuhan, karena itu akan punya harapan di masa depan.
Apa itu iman? Iman adalah meyakini Dia ada bersama dengan kita di semua situasi apapun, sehingga kita memilih bersama dengan Tuhan dan tidak bersama dengan yang lain walaupun situasinya tidak bagus. Dan itu menjamin masa depan, kehidupan, tidak hanya untuk kita, tapi juga untuk anak keturunan kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Sang Pemilik hidup memberikan penyertaan dan pertolongan dalam hidupmu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.